usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Masih tentang pelayanan Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah salah satu nabi yang sangat perkasa, saudara. Selain Nabi Elia, sangat perkasa, yang Tuhan tempatkan secara khusus untuk pelayanan di Israel, yaitu Kerajaan Utara. Di mana di Kerajaan Utara pada waktu itu terjadi kemurtatan yang hebat. Kemurtatan yang dimaksud tetap melaksanakan upacara-upacara keagamaan, tetap, tapi bukan kepada Allah. Tetap mempersembahkan korban, tapi persembahan itu bukan kepada Allah. Justru persembahan korban itu dipersembahkan kepada dewa-dewa seperti Dewa Baal. Nah, saudara, ini kemurtatan dan kemerosotan. Kemurtatan dan kemerosotan itu menyentuh seluruh lapisan. Dari para pemimpin seperti para raja, para imam, para nabi, bahkan seluruh masyarakat Israel Kerajaan Utara. Semua dalam kondisi merosot rohaninya, murtad. Karena itu di zaman itu terkenal dengan adanya nabi-nabi palsu. Ya saudara, keadaannya memang seperti itu. Memang seperti itu, merosot. Namun keadaan yang merosot rohani ini, ketika kita membaca perikop saat teduh kita hari ini sekali, baru baca sekali dari 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7 ini, saya kok jadi bertanya-tanya dalam hati. Bertanya ke Tuhan maksudnya. Saya bertanya begini, saudara, loh Tuhan, apa hubungannya kisah jatuhnya mata kapak dari salah seorang penebang kayu, mata kapaknya jatuh ke Sungai Yordan, dengan situasi dan kondisi kemerosotan dan kemurtatan yang terjadi khususnya di Israel Utara? Apa hubungannya? Pertanyaan itu, saudara, timbul ketika saya baru membaca sekali perikop ini. Saya tidak menemukan jawabannya dan saya tidak boleh berhenti di situ. Saya membacanya lagi, membacanya lagi, membacanya lagi, membacanya lagi, dan saya juga membaca latar belakangnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Tuhan bukan mau menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan Nabi Elisa terkonsentrasi untuk menegur para pemimpin saja, bukan itu. Justru Tuhan mau menunjukkan, mau membuktikan kepada kita pelayanan seorang nabi itu universal, menyentuh seluruh persoalan hidup. Sekalipun pada waktu itu Tuhan tempatkan Nabi Elisa di Kerajaan Utara untuk menegur, untuk mengingatkan supaya bertobat para pemimpin, raja, imam, nabi, seluruh rakyat
yang merosot rohaninya, yang murtad supaya bertobat, ternyata Tuhan juga taruh Nabi Elisa untuk melayani orang-orang yang dididiknya, para murid Nabi Elisa, yaitu rombongan para nabi. Pertanyaannya begini saudara, mengapa mata kapak yang tercebur ke sungai Yordan itu harus menghubungi Nabi Elisa, harus berteriak kepada Nabi Elisa? Mengapa? Ternyata persoalannya dicatat di ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Ternyata mata kapak itu saudara adalah barang pinjaman. Para nabi yang adalah murid-murid Nabi Elisa itu bekerja dengan barang pinjaman. Artinya apa? Artinya mereka hidup sangat sederhana. Kalau kita segan mengkategorikan hidupnya miskin secara finansial. Pada zaman itu saudara, mata kapak ini adalah barang yang langka, barang yang mahal. Sebab mata kapak itu kan dari besi. Sedangkan ahli besi, tukang besi itu asalnya dari bangsa Filistin. Di Israel tidak ada. Jadi Israel harus impor dari bangsa Filistin. Karena itu mahal dan karena itu langka. Sehingga ketika mata kapak itu tercebur ke sungai Yordan, maka itu menunjukkan masalah yang besar bagi murid-murid Nabi Elisa yang adalah para nabi itu sendiri. Masalah yang cukup serius, bukan masalah sepele. Walaupun kalau kita lihat di zaman ini itu sepele, zaman itu nah sepele saudara, serius, sangat serius. Karena mereka tergolong orang-orang yang hidupnya sederhana, orang-orang yang miskin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena mata kapak itu adalah barang yang langka, barang yang mahal, apalagi barang itu adalah barang pinjaman, sehingga menimbulkan masalah yang cukup besar bagi murid-murid Nabi Elisa. Maka kehadiran Nabi Elisa mampu berfungsi sebagai prevensi yang sangat efektif atas masalah yang mereka hadapi, sekalipun masalah itu masalah yang besar. Padahal kalau kita tahu masalah-masalah yang dihadapi para nabi tidak sedikit, apalagi Nabi Elisa. Banyak masalah yang dihadapi, sangat rumit, sebab mereka sedang berhadapan dengan para pemimpin sekaligus rakyat yang sedang merosot rohaninya, rakyat yang mengalami kemunduran, kemurtatan yang hebat. Mereka menghadapi masalah yang pelik, sekarang menghadapi masalah baru, yaitu barang pinjaman mata kapak itu tercebur ke sungai. Para pemimpin, rakyat, imam, nabi yang merosot tadi rela meninggalkan Allahnya. Demi apa? Demi hidup makmur, demi kenyamanan, dan demi materi yang menyilaukan mata walau sesaat. Disinilah tujuan Allah dinyatakan. Tuhan Allah masih menyediakan bagi dirinya orang-orang yang rela hidup miskin materi demi Allahnya, dan tidak membiarkan dirinya tergoda dengan kemewahan yang setiap harinya menari-nari di depan mata para nabi itu, berbanding terbalik dengan mereka yang akan ditegur, berbanding terbalik dengan mereka yang akan diperingatkan. Kelompok para nabi ini rela hidup sederhana, rela hidup miskin. Karena apa? Tetap berpegang teguh pada firman Allah. Nah, Allah bertindak melalui Nabi Elisa untuk menolong, segera menolong rombongan para nabi yang salah satunya orang yang telah menceburkan tanpa sengaja tadi, yang mata kapaknya tercebur ke sungai Yordan, akhirnya ditemukan kembali. Tujuan Allah melakukan mukjizat itu bukan hanya menyenangkan, bukan hanya melegakan orang yang tadinya sudah cemas karena mata kapaknya tercebur. Bukan cuma di situ. Tujuan Allah bukan hanya tujuan sempit, justru dinyatakan supaya apa? Orang yang cemas tadi, nabi yang cemas tadi, yang mata kapaknya tercebur tadi, yang sudah menghadapi persoalan hidup dan sekarang menghadapi lagi, tahu
bahwa Tuhan masih memakai dia untuk terus melayani Tuhannya dan melaksanakan apa yang Tuhannya perintahkan. Tuhan menolong dengan cepat, Tuhan menolong dengan segera supaya dia tetap dapat melayani Tuhan, yaitu menyampaikan peringatan, yaitu menyampaikan teguran agar bangsa Israel, yaitu kerajaan utara, bertobat. Saudara, kita yang dipakai oleh Allah sebagai alat untuk melayaninya. Dan suatu hari pun kita sedang menghadapi persoalan yang pelik, mungkin juga membingungkan. Allah dapat saja langsung menolong kita, segera menyelesaikan persoalan kita. Tapi harus kita tahu tujuannya bukan sekedar supaya kita cuma lega puji Tuhan. Bukan cuma itu. Allah segera menolong, Allah segera menyelesaikan persoalan kita supaya kita tetap efektif dalam pelayanan kepada Allah. Allah telah siapkan pelayanan itu jauh sebelumnya bagi kita. Karena itu jangan berhenti hanya lega setelah persoalan itu selesai, tapi legalah karena kita bisa tetap melayani Dia, Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara, setelah saya membaca berulang-ulang dan mempelajarinya, maka sekarang saya tahu persoalan mata kapal itu yang semula nampaknya remeh, tapi tidak remeh. Dan satu lagi, status sebagai nabi Allah tidak serta-merta membenarkan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap barang pinjaman. Aturannya tetap sama saudara dari dulu sampai sekarang. Apapun yang namanya barang pinjaman ya harus dikembalikan. Itu aturannya. Kalau pinjam terus tidak dikembalikan, baik itu sengaja atau lupa atau apapun, sebenarnya sama dengan mencuri. Apalagi menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Orang yang dipakai oleh Allah dalam pelayanan selalu ditambahkan karakter Allah, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Sebaliknya, bila ada orang yang mengaku melayani Allahnya namun tidak jujur, ternyata tidak jujur, tidak bertanggung jawab, sama artinya ia melayani dirinya sendiri dan bukan melayani Allahnya. Ada yang bertanya begini kepada saya, saudara, saya pernah pinjam, tapi itu sudah lama sekali, orangnya loh gak pernah nagih ke saya. Apa saya tetap harus mengembalikan? Saya jawab, saudara, iya, harus dikembalikan. Tidak pernah nagih itu bukan berarti lupa. Ingat baik-baik. Justru kalau kita berpandangan karena tidak ditagih maka kita tidak kembalikan, maka sebenarnya semakin menguatkan perilaku kita yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur dari barang yang kita pinjam. Sekali lagi, aturan umum loh saudara, pinjam maka harus dikembalikan. Kiranya Allah menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, tambahkan kasih karunia demi kasih karunia kepada kami sekalian, agar kami terpelihara selama dalam dunia ini. Khususnya bagaimana watak dan perilaku kami. Engkau Maha Pengampun, ya kami percaya itu Tuhan. Namun Engkau juga tidak membiarkan kami memahami salah akan pengampunan-Mu dengan memandang rendah kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu yang membuat kami harus hidup kudus. Mohon Allah menganugerahkan kepada jemaat-Mu watak Kristus, agar kami makin serupa dengan Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.